laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para tamu undangan, serta para peserta lomba pidato MAPSI yang saya banggakan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini saya telah diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Dan juga kita semua yang telah diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Sholawat ma'asalam, marilah kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulna Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita disyafaati baik di dunia maupun di akhirat. Ibu bapak dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kali ini Kinanti ingin menyampaikan mengenai sedekah sebagai penolak bala. Bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jika kita suka memberi, maka kita akan sering menerima. Begitulah konsep sedekah dalam Islam. Sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta berapapun jumlahnya untuk disumbangkan kepada yatim, kepada du'afa, untuk kegiatan sosial, dakwah, serta perjuangan di jalan Allah. Sedekah juga bisa berbentuk imateri. Contohnya senyum seperti Kinani, tapi jangan lebar-lebar ya. Yang kedua, sedekah ilmu. Contohnya mengajar. Yang ketiga, contohnya adalah sedekah tenaga. Contohnya membantu pembangunan masjid, membantu sesama masyarakat yang membutuhkan, dan banyak lagi. Salah satu pahala sedekah adalah menghindarkan diri kita dari bala bencana dan keburukan. Seperti sabda Rasulullah, bersegeralah bersedekah, sebab bala dan bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Sedekah menolak bencana di akhirat. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentengilah diri kalian dari siksa api neraka, meskipun dengan separuh buah kurma. Muttafaqun alaih wallahu a'lam. Pahala sedekah tidak dinikmati di akhirat saja. Di dunia ini pun pelaku sedekah juga bisa merasakan keutamaannya. Salah satu keajaiban sedekah adalah menghindari kita dari mara bahaya
dan musibah. Sebuah kisah yang dinukil dari kitab Taqwiful Aulil Hasid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu menceritakan tentang dahsyatnya keutamaan sedekah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki rumah, dan di samping rumahnya itu terdapat pohon yang sangat besar. Di pohon yang sangat besar itu terdapat sarang burung merpati dan anak-anaknya. Suatu hari, sang istri meminta sang lelaki untuk mengambilkan anak merpati untuk dimakan. Lantas sang suami pun segera melakukannya. Setelah itu, induk merpati mengetahui hal tersebut. Induk merpati segera mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman menjadi marah dan mengundang lelaki itu, lalu menegurnya. Akhirnya, lelaki itu pun bertaubat, lalu meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Sesampainya di rumah, istri dari lelaki itu meminta untuk diambilkan anak merpati lagi. Namun, tentu sang suami menolak karena sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Namun, sang istri terus membujuk, hingga akhirnya suaminya itu pun terbujuk juga dan segera melakukan. Induk merpati melaporkan kembali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi tambah marah, lalu memanggil dua setan dari arah timur dan barat. Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan itu, "Jagalah pohon itu. Apabila ada seseorang lelaki yang ingin mengambil anak merpati, maka tariklah kedua kakinya dan jatuhkanlah dia." Kedua setan itu pun segera bergegas untuk pergi menjaga pohon itu. Lelaki itu kembali mengambil beberapa anak merpati. Namun, tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Pengemis itu meminta sedekah. Lalu si lelaki itu memberikan segenggam gandum untuk sedekah. Setelah itu, lelaki itu kembali memanjat pohon dan akhirnya berhasil mengambil anak merpati. Induk merpati pun mengetahui hal itu dan segera melaporkannya kembali kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman menjadi bertambah marah lagi. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil kedua setan itu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Kedua setan itu pun menjawab, "Sesungguhnya kami tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika ia hendak memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya dan dia meminta sedekah. Lelaki itu memberikan segenggam gandum untuk sedekah. Setelah pengemis itu pergi, ia kembali memanjat pohon. Ketika kami ingin menarik kakinya dan menjatuhkannya, Allah mengutus dua malaikat. Salah satu malaikat menarik leherku dan melemparku hingga ke arah matahari terbit. Salah satu malaikat menarik leher sahabatku dan dia menarik leher sahabatku hingga ke arah matahari terbenam. Wallahu a'lam." Hikmah dari cerita ini adalah betapa sedekah bisa menjadi sebab
terhindarnya seseorang dari mara bahaya. Demikian yang bisa Kinanti sampaikan. Semoga kita diberkahi Allah. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.